5 tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, rajin sekali, Claire. Lagi belajar apa ini? Iya, Ma, lagi belajar berhitung. Wah, pintarnya. Oh iya, Ma, Claire mau jadi saksi Kristus seperti yang Rasul sudah ajarkan. Gimana ya caranya, Ma? Saksi Kristus seperti yang diajarkan Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oh, yang waktu itu ya? Iya, Mama ingat. Menjadi saksi Kristus ya? Menjadi saksi Kristus itu kan artinya kita harus memberitakan kabar baik kepada orang yang belum percaya. Misalnya kepada teman-teman yang masih belum percaya. Iya, Mama, tapi kan susah kalau langsung cerita kabar baik. Mereka kan belum tentu mendengar. Gimana ya caranya, Ma, supaya mereka mau dengar? Iya juga ya. Gimana ya caranya? Gimana kalau kita telepon Lasu? Mama teleponkan Lasu ya. Iya. Terima kasih ya, Ma. Wah, udaranya segar sekali di tempat ini. Pas deh waktunya bermemancing. Ya, sambil menunggu ikannya makan umpan, baca-baca dulu dah. Jadi ngantuk nih. Gimana ya ini? Indah sekali tempat ini. Taman bunga. Suara apa ya itu? Seperti suara puji-pujian sekolah minggu. Ada di mana ya? Oh, ada di sana. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Ada sukacita hari ini? Yes. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini Lause berada di taman bunga yang sangat indah. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita seminggu ini. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mau ucapkan terima kasih. Nyanyi dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita nyanyikan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara siapa kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Katakan, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, bertambah-tambah indahnya. Yeay!
Sebelum kita lebih semangat lagi memuji Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan sehingga kita punya sukacita dalam memuji Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sertai kami seminggu ini. Sekarang kami mau memuji Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita di hati kami, sehingga kami boleh memberikan nyanyian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita percaya pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Mulai dari pandemi Maret sampai hari ini, Tuhan begitu mengasihi kita. Kita tahu kasih Tuhan dalam, tinggi, dan lebar. Kita mau nyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya. Kita mau nyatakan kita sayang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mau nyanyikan bertambah-tambah dalamnya pakai gerakan ya. Ikuti Lause. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Kita katakan sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya. Sambil senyum, bertambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dalam dari apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Katakan dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebar putar mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita katakan lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya. Katakan, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Lebih dalamnya, lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku. Yeay. Oh, Lause Ineke yang mimpin pujian hari ini. Halo Lause Ineke. Hai, halo Lause Hadi. Ayo kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Anak-anak, seperti lagu tadi, kita tahu kasih Tuhan dalam, lebar, tinggi untuk kita semua. Karena Tuhan sudah memilih kita semua untuk menjadi anak-anaknya. Kita mau menyanyikan lagunya ya. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan ya. Kita ikuti gerakannya Lause ya. Ada 5 gerakan. Ikuti gerakannya dengan semangat sambil menyanyi dengan semangat. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi, bum bum bum. Kalau kau anak, kata amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, kata amin,
Amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, kata amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan, berputarlah. Swing. Kalau kau anak Tuhan, berputarlah. Swing. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, berputarlah. Swing. Kalau kau anak Tuhan, melompatlah. Jump, jump. Kalau kau anak Tuhan, melompatlah. Jump, jump. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, melompatlah. Jump, jump. Wah, hebat sekali. Ada 5 ya. Kita mau tepuk tangan pakai stand your feet and then kata amin, lalu berputarlah dan jump. Oke, sekali lagi, lebih semangat lagi. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Bum, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Bum, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Bum, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan, kata amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan, kata amin. Amin. Kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, kata amin. Amin. Kalau kau anak apa? Berputarlah. Swing. Kalau kau anak Tuhan, berputarlah. Swing. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, berputarlah. Swing. Kau anak Tuhan, melompatlah. Jump, jump. Kalau kau anak Tuhan, melompatlah. Jump, jump. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, melompatlah. Jump, jump. Yeay. Hebat semuanya. Luar biasa. Ingat ya, 5 tadi ya gerakannya. Yeay. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lause ada scan QR di bawah ini. Anak-anak minta papa, mama, koko, cece untuk membantu anak-anak memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita memberikan yang terbaik. Hati kita bersaksi untuk Tuhan. Kita nyanyikan bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan buat kami, anak-anak-Mu, belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sendiri yang mau pakai persembahan kami supaya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga berkati papa mama yang sudah memberi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang mau menjadi Laskar Kristus? Wah, apa itu Laskar Kristus ya, Su? Wah, artinya prajurit Tuhan. Kita mau menjalankan perintah Tuhan.
Wah, tapi prajurit ini beda dengan prajurit dunia. Ya, kita bukan pasukan berjalan, bukan pasukan berkuda, bukan pasukan menembak, tapi saya Laskar Kristus. Kita mau nyanyikan lagunya ya. Kita nyanyikan saya bukan pasukan berjalan. Ikuti gerakan Lause ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita katakan, saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Katakan, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Hah? Bunyi apa ya itu? Seperti HP berbunyi. HP-nya siapa yang bunyi ya? Rasanya HP Lause loh yang bunyi. Hah? HP saya? Mana? HP saya mana? HP saya mana? Kan? HP saya mana? Oh, ada telepon. Itu siapa ya? Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini? Oh, dengan Claire. Iya, baik. Iya, lo sebebek saja, Claire. Claire, gimana kabarnya? Oh, baik-baik juga. Puji Tuhan, lo senang mendengarnya. Oke, Claire, ada yang bisa lo bantu? Oh, mau bertanya? Iya, silakan Claire, silakan. Ya, betul, bener. Baik. Baik, oke, lo saya jelaskan ya. Saya jelaskan pada Claire dan juga pada anak-anak di rumah. Oh, baik Claire, sebentar ya Claire, lo speaker dulu ya supaya lo nggak capek. Mari anak-anak yang ada di rumah, sebelum lo jelaskan kepada Claire dan juga pada anak-anak di rumah, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena kami pada pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang saya jelaskan ya kepada Claire dan juga anak-anak yang ada di rumah mengenai pertanyaan Claire tadi. Ya, tadi Claire bertanya bersama Lose, apakah menjadi saksi Kristus itu
berarti memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih belum percaya? Jawabannya adalah iya, benar sekali. Menjadi saksi Kristus itu berarti kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih belum percaya. Kepada papa mama yang masih belum percaya, kepada engkong nenek yang masih belum percaya, kepada teman kalian yang belum percaya, kepada semua orang yang kalian kenal yang belum percaya, kalian bisa kabarkan kabar baik ini, yaitu berita Injil tentang Yesus Kristus. Nah, selanjutnya Claire juga bertanya kepada Lose, bukankah susah ya Lose memberitakan kabar baik kepada orang yang masih belum percaya? Karena mereka belum tentu mau mendengarkan kita. Bagaimana ya Lose supaya mereka mau mendengarkan kita? Nah, anak-anak yang ada di rumah, pertanyaan ini bagus sekali. Karena memang benar, tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Tidak mudah untuk memberitakan Injil kepada orang yang masih belum percaya. Kenapa? Karena mereka ingin terlebih dahulu melihat kehidupan kita sehari-hari setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau hidup kita tidak benar, misalnya kita malah tambah suka marah, kita malah tambah suka bantah orang tua, kita malah tambah suka bertengkar dengan teman, itu kan adalah hidup yang tidak benar. Orang tidak akan mau mendengarkan kita karena mereka akan berpikir, loh, jadi orang Kristen kok malah tambah suka marah? Loh, jadi orang Kristen kok malah tambah suka bantah orang tua? Jadi mereka tidak akan mau mendengarkan kita. Maka dari itu, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah namanya kita hidup bagi Kristus. Kita harus bisa menunjukkan kepada orang yang belum percaya bahwa kita ini sudah berubah setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, kalau dulunya kita suka marah, setelah menerima Tuhan Yesus, kita menjadi tidak suka marah. Jika dulunya kita suka membantah orang tua, setelah menerima Tuhan Yesus, kita tidak suka membantah orang tua, malah tambah taat kepada orang tua. Jadi dulunya jika kita suka bertengkar dengan teman, setelah menerima Tuhan Yesus, kita tidak suka bertengkar dengan teman, malah saling menolong di antara teman. Itulah yang namanya kita harus berubah setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Masih ingat kan dengan Rasul Paulus? Yes! Rasul Paulus sebelum bertobat termasuk orang yang jahat dalam tanda petik. Bukan berarti Rasul Paulus adalah seorang penjahat seperti pencuri, perampok, pembunuh, bukan. Rasul Paulus bukan seperti itu. Rasul Paulus dikatakan jahat sebab Rasul Paulus suka sekali menangkapi orang Kristen untuk dipenjara. Suka sekali menangkapi orang Kristen untuk dianiaya. Padahal orang Kristen itu tidak melakukan tindak kejahatan. Jahat bukan? Bahkan Rasul Paulus juga setuju ketika Stefanus dihukum mati. Memang benar Rasul Paulus tidak ikut melempari Stefanus dengan batu. Tetapi Rasul Paulus setuju kalau Stefanus mati dibunuh. Anak-anak tentu ingat bukan dengan Stefanus, seorang martir yang mati karena dirajam batu. Itulah sebabnya Rasul Paulus dikatakan jahat sebelum bertobat. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, yaitu ketika Rasul Paulus dengan semangatnya menggebu-gebu menangkapi orang Kristen, ketika Rasul Paulus berhasil mendapatkan surat kuasa dari para imam, Rasul Paulus pergi ke kota Damsyik. Tujuan Paulus ke kota Damsyik adalah tentu saja untuk menangkapi orang-orang Kristen yang ada di sana. Bahkan Paulus juga berencana untuk menganiaya mereka kalau mereka tidak mau menyangkal iman mereka. Akan tetapi,
ketika Paulus dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik, pada waktu siang hari, matahari begitu teriknya, tiba-tiba ada sinar yang begitu terang melebihi sinar matahari. Melihat sinar yang begitu terang itu, Paulus terjatuh ke tanah dan Paulus mendengar suatu suara yang berkata, "Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus yang mendengar suara itu langsung berespon, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu jawab suara itu, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Jadi setelah berjumpanya dengan Tuhan Yesus itulah Paulus bertobat. Paulus berubah 180 derajat. Kalau dulunya Paulus membenci orang Kristen memberitakan Injil, sekarang setelah bertobat, Paulus memberitakan Injil. Bahkan Paulus membuktikan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Sejak Paulus bertobat, Paulus memberikan teladan hidup yang baik. Paulus melakukan hidup bagi Kristus. Dan kalau kita melihat kisah hidup Paulus, Paulus itu adalah orangnya giat bekerja, rajin baca firman Tuhan, rajin membantu orang lain, rajin mengabarkan Injil. Dengan kata lain, yang Paulus lakukan ini adalah hidup bagi Kristus. Itulah sebabnya ketika banyak orang diinjili oleh Paulus, mereka menjadi bertobat. Memang harus kita sadari, yang membuat seseorang bertobat itu adalah perbuatan Roh Kudus. Tetapi Tuhan memakai Paulus supaya orang yang belum percaya menjadi bertobat. Coba bayangkan, apa jadinya jikalau Paulus ini orangnya malas-malesan? Apa jadinya kalau Paulus ini orangnya suka marah tanpa alasan? Atau hidup seenaknya sendiri? Menurut anak-anak yang ada di rumah, kalau Rasul Paulus seperti itu, apakah bisa orang yang belum percaya menjadi bertobat? Tentu tidak, bukan? Justru karena Paulus ini orangnya rajin bekerja, rajin baca firman Tuhan, rajin mengabarkan Injil, rajin hidup bagi Kristus. Itulah sebabnya ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Inilah yang disebut hidup bagi Kristus. Salah satu contoh Paulus melakukan hidup bagi Kristus adalah ketika Paulus dipenjara di kota Filipi. Padahal Paulus tidak berbuat kejahatan. Dan cerita ya, kalau Paulus berbuat kejahatan, Paulus tidak berbuat jahat. Paulus hanya mengabarkan Injil di kota Filipi. Tapi karena ada orang yang tidak suka kepada Paulus, membuat Paulus dipenjara. Nah, kalau ada orang yang tidak bersalah, tiba-tiba dimasukkan ke dalam penjara, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh orang itu? Marah-marah, bukan? Tetapi yang dilakukan Paulus tidak marah-marah. Malahan Paulus memuji-muji Tuhan. Padahal Paulus sedang di dalam penjara. Apalagi pada waktu Paulus di penjara, Paulus kakinya dan tangannya itu dirantai. Tapi Paulus tetap bersuka cita memuji-muji Tuhan. Ketika Paulus memuji-muji Tuhan itulah tiba-tiba terjadi gempa bumi yang cukup keras. Sampai-sampai penjara tempat Paulus berada itu pun juga ikut bergoyang cukup keras. Hingga akhirnya pintu-pintu penjara yang ada di mana Paulus berada, tiba-tiba pintunya terbuka semua. Bahkan rantai yang mengikat tangan dan kaki Paulus ikut terlepas. Dalam kondisi demikian, kalau orang yang tidak bersalah mengalami hal demikian, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh orang itu? Melarikan diri, bukan? Tetapi Paulus tidak lari. Paulus tetap
berada di tempatnya. Bahkan kepala penjara yang menjaga Paulus ketika melihat pintu penjara Paulus terbuka dan rantai yang membelenggu Paulus terlepas, kepala penjaranya menjadi sangat takut sampai-sampai ia mau bunuh diri. Karena ia takut para tahanan lari. Tetapi Paulus menunjukkan hidup bagi Kristus. Paulus tidak lari. Malahan Paulus menghentikan perbuatan kepala penjara yang hendak bunuh diri itu. Kata Paulus, "Jangan bunuh diri, kami masih ada di sini." Padahal Paulus bisa lari, bukan? Toh Paulus juga nggak salah, bukan? Tetapi itu tidak dilakukan oleh Paulus. Sampai kepala penjara gemetar, lalu bertanya kepada Paulus, "Apa yang harus aku lakukan?" Nah, inilah kesempatan bagi Paulus menjadi saksi Kristus. Paulus langsung menginjili kepala penjara itu. Paulus langsung berkata, "Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus, maka engkau beserta seluruh keluargamu akan selamat." Akhirnya kepala penjara itu menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus bersama dengan seluruh keluarganya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalian bisa melihat, bukan, bagaimana Paulus menunjukkan hidup bagi Kristus. Makanya ketika Paulus menginjili kepala penjara itu, maka kepala penjara itu langsung bertobat. Bahkan bukan hanya kepala penjara, seluruh keluarga dari kepala penjara itu pun ikut bertobat. Jadi anak-anak yang ada di rumah dan juga Claire yang tadi bertanya, bagaimana caranya supaya kita menginjili orang mau mendengarkan kita? Kita harus hidup bagi Kristus terlebih dahulu. Dengan menjadi hidup bagi Kristus, maka kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena orang lain akan melihat bagaimana hidup kita. Kalau hidup kita benar, orang akan mendengarkan kita. Orang akan melihat, oh ternyata menjadi orang percaya itu bisa membuat lebih baik. Bisa berubah dari yang dulunya jahat menjadi baik. Dari dulunya melakukan perbuatan yang gak baik, sekarang setelah menerima Tuhan Yesus menjadi baik. Jadi kita harus melakukan hidup bagi Kristus. Apakah kalian sudah mengerti, anak-anak di rumah dan juga Claire? Yes! Oke Claire, sebelum Lose kiri teleponnya, izinkan Lose berdoa buat kamu ya, dan juga buat anak-anak di rumah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh belajar Tuhan bagaimana menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan dengan cara hidup bagi Kristus. Ajar kami Tuhan agar kami bisa hidup bagi Kristus Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami yang masih kecil ini Tuhan agar bisa menjadi saksi-Mu Tuhan dengan cara hidup bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Claire, sudah mengerti ya kalau gitu ya Claire? Ya Claire sudah mengerti. Gimana? Apa sekarang Claire sudah mengerti caranya menjadi saksi Kristus? Ya Ma, Claire sudah mengerti. Kalau kita memberitakan yang kabar baik, kita harus hidup bagi Kristus, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya tidak marah-marah, rajin belajar, membantu papa mama, dan lain-lain. Seperti yang Tuhan Yesus sudah perintahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari teman-teman di rumah bersama Claire kita akan ayat hafalan ya. Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus
turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Akhirnya selesai juga. Capeknya. Sebentar lagi janjian sama dosen ini dan dosen Meling nih. Jam berapa ya sekarang? Waduh, sudah jam segini. Wah, harus cepet pulang nih. Ayo pulang. Dosen Meling, jam berapa ya ini? Kok Dosen Hadi tidak datang-datang ya? Kan kita janjian sama Dosen Hadi. Oh iya sih, Dosen Hadi kan janji datang ya untuk tamu aktivitas. Kok belum datang-datang ya? Iya, ini kemana sih? Tungguin si Dosen Hadi ini ya sih. Oh, sebentar tuh, tunggu. Ini Dosen Hadi telepon. Ya, Dosen Hadi. Hah? Oh, iya sih. Iya. Baik sih, saya sampaikan Dosen ini. Iya sih, oke. Hati-hati Dosen. God bless you. Kenapa Dosen Hadi, Dosen Meling? Dosen Hadi masih ada di dalam perahu. Astaga. Iya, terus siapa ini? Gimana ya ini ya? Udah, kita mulai aja ya aktivitasnya ya. Mulai ya? Mulai Oke. aja udah. Ya, oke. Nah, anak-anak, aktivitas hari ini ada 2. Yang pertama mewarnai. Ya, mewarnai untuk kelas TK ya, Se. Ya. Sampai kelas 2 kalian mewarnai. Jangan lupa ya pensil warnanya. Oh iya, jangan lupa pensil warna. Nah, kalau sudah diwarnai mungkin jadinya seperti ini. Ya, kreasi kalian masing-masing ya. Terus untuk Koko Cece yang kelas 3 ke atas, itu aktivitasnya crossword atau teka-teki silang tentang perjalanan Rasul Paulus. Ya, tapi kalau ini meme sama titi-titinya mau ikut kerja ini boleh ya? Su? Boleh. Titi, Meme boleh mewarnainya juga. Oke, boleh. Jadi ada 2 aktivitas ya anak-anak ya. Oke, dan jangan lupa apa sih? Dikirim di IG-nya Sekolah Minggu Gloria Satelit ya. Nah, juga tunggu ya. Iya. Sampai kapan sih? Selasa Oh iya, Jam paling berapa, lambat Su? Selasa jam 2. jam 2. Oh, linknya ini di bawah ini Oh kan iya, linknya jangan untuk lupa ya. aktivitasnya. Oke, anak-anak, aktivitas hari ini jangan lupa ya. Ingat ada 2. Oke, ya Su? Selamat membuat aktivitas anak-anak. Ya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. God bless you.